penyakit dengki, hasad itu tidak di otak tapi di hati. Itu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam, yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala sehingga Adam kemudian wahing, terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat yang gitu, atau dan butun ya, perut. Satu. Nomor dua, referensinya kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35. Di situ ada idiom dari Allah. Miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah. Misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbahu fi zujajah. Yang ketiga zujajah. Itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal. Kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati, kepalanya orang-orang dengan dada, dengan tubuhnya orang-orang. Itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya dan ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Nah, ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik, kayak apapun kamu akan hancur kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya game dulu lebih bagus kalau manajemen kolbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kolbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, itu bolamnya ini kaca yang menyelubungi cahaya itu, yang menyelubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu karena kamu tidak mengerti batasmu, kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Itu kira-kira. Ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik. Nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih
dorongan apapun, tidak perlu motivasi itu kamu menyala. Yudhi'u walau lam tamsasunar, kamu itu bisa menyala. Nah sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala, sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya toh? Motivasi. Lu kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Masa sih kata sembahyang butuh motivasi, kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna sedikit ya. Saya tanya Mas, kalau ndak ada Quran, ndak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang ndak? Anda nyuri ndak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya, dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu? Nah ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna. Tidak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum, dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu nggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa? Mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Nggak mungkin kamu tahu Tuhan. Nggak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul nggak? Nah itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusak, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ya tak? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit 3, kan gitu kan? Terus berkembang akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya ya. Sifat saya itu 99 ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, Wal Qawi, Wal Matin, Wal Jabbar, Wal Qahir, Wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Orang yang ditawarkan cinta kok, wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang kan gitu. Padahal tiap hari bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa tidak disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti, apa ayat penelitian coba? Paling ngomong Iqra gitu dok. Kamu sebut ayat apa saja, saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wes, sebutin ayat sendiri wes. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wes. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya, itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar. Atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon, ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu. Kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Aku ciptakan. Inna apa? Kaifastat.
Seharusnya kalimatnya Tuhan tuh enggak Rabbana ma khalaqta hadza batila, tapi kalimatnya Allah wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Iya bojo ketoke pesek tapi ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketoke rada merongos, ketoke rada ngene tapi ngabektine poli. Rabbana ma khalaqta gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda, baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau enggak, ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek kok ngomong Allahu Akbar? Yuk karena hari raya dulu. Lu kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah, sehingga begitu tiba hari raya dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh, ini kan apa-apa ngomong Allahu Akbar, malaikat toleh lan apa niku arek-arek niku. Embu aku ya wis putus asa gendeng kabeh arek-arek iki kan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur, Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling jasad ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Ya. Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban? Itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aku biar tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Nanti kaget aku, umroh, Tejo umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh, gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh, Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa, dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan tidak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah lihat hambamu dari situ Bondo umroh ya Allah. Ngono toh. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu ndak baca Lauhul Mahfuz itu apa? Lu napa? Sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian umroh, nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Terus saya tulis, kamu udah hafal sih gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu, karanganku dewe. Loh ya kan, untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terus jadi nas. Menurut Cak Nun lah, kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut Syekh ini, menurut Maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut gak kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dewe. Cak hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu ngono. Lah salahe dheke wong kula mek ngomong kok ngono kok.
Ya saja, benar gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah, ini iman kita harus setok. Kamu tuh kalau sudah bertauhid, itu sudah nggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri dia cinta titik, wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja, tidak untuk membuktikan, betul nggak? Kamu sama suami bilang I love you, gue kan orang mergo ingin buktikan, tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah, kan gitu. Ini sama Allah juga gitu, jangan sibuk dikit, wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa, biyen gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Iman tuh sebenarnya udah ada masalah, udah nggak pernah inget kita iman itu, gitu loh. Kalau teh sudah manis itu udah nggak ingat gula, gitu loh, Rek. Masa teh terus manis bendiro cek ngomong gula suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong, Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan. Akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu. Terus saya tanya, bagaimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah menunggu. Ini TK gue sebelum masuk, ya sudahlah. Ya gue cekikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu, ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu, ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah, ya kan guru kan asistennya ayah ibu, kan ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Nah, ngono. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya, ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting kok. Mbok. Bikin aku Ustaz langsung tak kaplok gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh. Bahasa Jogja, ya agama itu penting kok. Wah, dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja, itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu, mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, seharusnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran. Dia ngomong itu. Ya. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Nggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Ya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen?
20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi tuh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar nggak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf, yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar, membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira gitu ya, bener nggak nih? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun, saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen macam-macam di seluruh alam semesta, dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Sujotewo di alam semesta, dan hanya ada satu Sujotejo di surga besok-besok. Amin ya rabbal alamin. Nek mlebu swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber penyakit hati. Jika kita membuka kamus bahasa Arab, maka akan kita temukan perbedaan makna antara kata halikun dan jailun. Kata kholikun berasal dari kata yang kholako yahluku kholikun. Sementara kata jailun berasal dari kata ja'ala yaj'alu jailun. Keduanya bermakna berbeda. Jika kholako adalah menciptakan, ja'ala adalah memfungsikan, mendayagunakan, dan menjadikan. Salah satu ayat yang digunakan oleh Mbah Nun untuk landasan atau pijakan diskusi adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyatakan bahwa Adam akan dijadikan, difungsikan, didayagunakan potensinya untuk menjadi khalifah di muka bumi.
Setidaknya ada dua hal penting yang perlu kita catat. Pertama, Allah memfungsikan Adam sebagai khalifah. Kedua, Allah menentukan bumi sebagai tempat untuk memfungsikan Adam sebagai khalifah. Pertanyaan kemudian, apakah anak turun Adam berhasil melaksanakan tugas yang diemban oleh Adam sebelumnya? Kalau kita mencerna lebih dalam, Allah tidak hanya menjadikan Adam sebagai khalifah, tetapi juga menjadikan seluruh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di bumi bukan Mars, bukan Jupiter, bukan Saturnus, tetapi di bumi. Tema darurat akal tidak sehat ini sebenarnya hanyalah keterpaksaan dari Mbah Nun untuk memberi peringatan kepada jamaah Ma'iyah melalui diskusi ini. Sejatinya tidak ada akal yang tidak sehat, semua akal pasti sehat, karena akal adalah potensi rohani yang dianugerahkan oleh Allah dengan kompatibilitas otak sebagai perangkatnya. Yang memiliki kemungkinan untuk sakit adalah hati, maka Rasulullah SAW pun mengingatkan bahwa manusia sangat mungkin terkena penyakit hati, iri, dengki, hasad, bohong, curang, dan lain sebagainya. Kesemua penyakit tersebut dapat menjangkit hati, maka kita kemudian mengenal konsep tombo ati. Allah pun dalam surat Al-Baqarah ayat 10 berfirman, fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Sebuah bukti bahwa hati adalah salah satu unsur dalam diri manusia yang bisa terjangkit sebuah penyakit. Suatu kali Mbah Nun pernah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk kemungkinan. Berbeda dengan malaikat dan iblis yang merupakan makhluk kepastian. Kepastian malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah SWT. Sementara kepastian iblis adalah ingkar kepada Allah SWT. Allah menciptakan malaikat di atas pijakan kepatuhan. Lain lagi dengan jin, Allah menciptakan jin dengan pijakan kemerdekaan. Sementara manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan maksud menyeimbangkan semuanya. Maka Allah menghususkan ayat inni jailun fil ardi khalifah Mbah Nun mengucapkan kalimat yang sangat membahagiakan, melegakan sekaligus mengharumkan. Jelas saja kita semua mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Mbah Nun akhir-akhir ini. Jamaah pun merasakan kerinduan yang sangat untuk sekedar melihat sosok Mbah Nun. Meskipun dari kejauhan, dan malam itu rasa kangen yang dirasakan oleh jamaah Ma'iyah. Setelah menyapa jamaah, bercengkrama, memberi alas diskusi, Mbah Nun perlahan mengajak jamaah untuk memasuki penjelajahan ilmu dari tema yang dipantik malam itu. Kalau fikir, kata kerjanya adalah berpikir. Kalau akal, Mbah Nun melempar sebuah pertanyaan yang sontak kemudian dijawab jamaah, ngakali. Dari satu pertanyaan awal, Mbah Nun sudah mengajak kita berpikir tentang kata akal. Apa kata kerja yang tepat untuk kata akal? Ngakali, mengakali, diakali,
Dan ketika didetail, mayoritas dari kata kerja itu berkonotasi negatif. Tapi anak Ma'iyah 1-2 kali datang ke Ma'iyahan, sepulang dari Ma'iyahan tidak mungkin dia akan mengakali orang lain dan tidak mungkin bisa diakali oleh orang lain. Ma'iyahan seperti kenduri cinta ini, tidak ada yang merasa paling pintar, semua yang datang adalah pembelajar satu sama lain. Secara tidak langsung, setiap individu yang bersentuhan dengan Ma'iyah melalui konsep sinau bareng ini menemukan kembali kesejatian cara berpikir, kejujuran sikap dan hati nurani, sesuatu yang dewasa ini sudah sangat jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Nun menjelaskan bahwa Al-Quran tidak ada istilah pintar. Istilah pintar cenderung menjerumuskan manusia pada konsep yang feudal. Di dalam Al-Quran yang ada adalah terminologi mengetahui, mengerti, memahami. Maka yang menjadi tugas manusia adalah berusaha untuk memahami, mengerti, mengetahui, dan bukan menjadi pintar. Mbah Nun melempar beberapa pantikan dan lontaran pertanyaan yang membuat suasana malam itu semakin dinamis diskusinya. Mbah Nun memancing jamaah untuk mendefinisikan diskusi ini. Forum yang tidak bisa disebut begitu saja dengan istilah pengajian. Jika disebut pengajian, yang hadir sangat heterogen, lintas agama, lintas kepercayaan, dan lintas suku. Juga tidak ada sosok kiai atau ustadz di diskusi ini. Disebut sebagai forum diskusi ilmiah, tidak ada persyaratan akademis bagi siapa saja yang hadir di diskusi ini. Disebut sebagai forum pengumpulan dan mobilisasi massa, tidak ada kepentingan politik di diskusi ini. Jadi sebenarnya ini forum apa? Sebuah pertanyaan yang pada akhirnya setiap jamaah berhak untuk mendefinisikan apa itu diskusi bagi dirinya. Sementara bagi penggiat diskusi, forum besar di setiap minggunya adalah forum yang skalanya diperbesar. Mbah Nun menekankan kenapa tema darurat akal tidak sehat ini diangkat, karena kita sedang sering mengalami banyak sekali penyimpatan, pendangkalan, serta manipulasi kata. Maka memaknai kata harus diawali dari cara berpikir yang sehat terlebih dahulu. Kita bersama-sama mengupas kata radikalitas. Pada akhirnya kita kemudian menemukan kembali denotasi dari kata radikal, bahwa pada setiap lini kehidupan kita membutuhkan radikalitas, dan tidak semua yang disebut radikalitas itu buruk. Karena pada hakikatnya kita membutuhkan sikap radikalitas pada momen-momen tertentu. Mbah Nun kembali mencontohkan bahwa ketika seorang laki-laki memutuskan untuk memilih seorang perempuan menjadi istrinya, itu merupakan peristiwa radikal. Dari sekian perempuan yang sangat bisa ia nikahi, ia memilih satu saja untuk dinikahi. Itu merupakan salah satu perilaku yang radikal menurut Mbah Nun. Setelah Mbah Nun menjelaskan beberapa prinsip dan poin-poin sebagai landasan awal, Mbah Nun meminta
beberapa perwakilan dari jamaah untuk terlibat dalam sebuah workshop singkat dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang didiskusikan oleh masing-masing kelompok adalah seputar istilah yang diharapkan oleh Mbah Nun muncul pemahaman baru yang lahir dari pemikiran anak-anak Maiyah. Kelompok-kelompok yang workshop tadi diberi beberapa pertanyaan mengenai Islam, radikalitas, demokrasi, Pancasila, khilafah, rasisme, mengenai fenomenanya, perbedaannya, persamaannya, dan persambungannya menurut mereka masing-masing. Setelah berdiskusi secara terpisah, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mbah Nun selalu mengajak kita untuk merenungkan sisa usia dalam menata hati, menjaga pikiran untuk menjadi hidup yang lebih baik, termasuk dalam kaitan dengan masa depan. Mbah Nun menegaskan tentang perlunya membenahi cara berpikir terhadap fenomena apapun, supaya lebih jernih meneropong persoalan, baik itu perkara yang berkenaan dengan pribadi, sosial, hingga soal kenegaraan. Memupuk semangat untuk terus mencari solusi-solusi baru atas setiap masalah dan tidak berhenti dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat pakem. Mengedepankan kemandirian berpikir dengan tidak asal ikut pada kesimpulan-kesimpulan konvensional yang belum tentu benar. Proses pengolahan nalar berkesinambungan untuk menemukan kebenaran dan ilmu yang lebih segar harus terus dipacu. Mbah Nun mencontohkan bagaimana fenomena rokok di Indonesia telah menjadi tema yang terus-menerus dituding negatif. Iklan-iklan korporat swasta maupun pemerintah rajin menulis tentang bahayanya. Bahkan belakangan kian lantang dengan meneriakkan kalimat "merokok membunuhmu". Padahal apabila digali lebih dalam, rokok bukan satu-satunya bahan yang membuat orang dijelang kematian. Segala hal yang di dunia ini berpeluang untuk menyebabkan kematian itu, dari asap kendaraan, polusi pabrik, hingga konsumsi gula. Hal yang kerap dijadikan fokus bahasan justru pada produknya, bukan cara menggunakan produk itu. Apakah sesuai dengan taraf kewajaran bagi tubuh atau tidak? Jika kemudian merokok menggemukkan, menjadi persoalan besar kesehatan tubuh manusia. Tentu harus diteliti kembali apa motif dibalik kampanye besar-besaran tersebut. Bahasan mengenai rokok tersebut dilengkapi dengan pengalaman Mbah Nun yang pernah didatangi oleh rombongan peneliti Kretek. Pada satu kesempatan di Jogja, berkumpul orang-orang yang memiliki hasil penelitian akademis ilmiah mengenai rokok kretek. Hasil riset itu menyebut bahwa rokok kretek itu sebetulnya bukan konsumsi layaknya makanan, namun lebih merupakan solusi pengobatan untuk penyakit-penyakit yang menyangkut tenggorokan dan nafas. Penemuan mengenai kesimpulan itu terjadi pada tahun 1963.
sumber penyakit hati, konsentrasi kepada Allah. Untuk membenahi sikap dengan kembali serius meletakkan Allah sebagai konsentrasi utamanya. Saat melakukan kegiatan apapun, tujuan primernya adalah Allah, bukan yang lain. Di masa kini, banyak yang tergelincir dari keliru fokus sehingga hubungan dengan Allah tertutupi oleh hadirnya pihak lain. Ustadz, kiai, organisasi keagamaan, imam-imam masjid, pimpinan politik hadir lebih dominan sebagai pihak yang dijadikan fokus tertensi kepatuhan umat. Akibatnya, Allah kerap kali menjadi pihak yang tidak lagi ada sebagai tujuan pokok dalam beraktivitas apapun. Anda harus menjadi manusia yang mujtahid, ittiba boleh, ngikut boleh, tapi Anda harus paham persis apa yang harus Anda ikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.